Halo pemirsa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram bagi masyarakat yang golput atau tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, 6 orang luka bakar akibat kebakaran gudang tiner di kota Surabaya, Jawa Timur. Besarnya kobaran api memicu sejumlah ledakan. Kebakaran hebat gudang tiner di Jalan Kaliana, kota Surabaya, Senin malam membuat panik warga dan para pekerja. Lantaran gudang berisi drum-drum penuh tiner mudah terbakar, api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan gudang. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan mengakibatkan 6 orang terluka bakar dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran berawal dari korsleting listrik di area gudang yang coba dipadamkan para pekerja menggunakan alat pemadam ringan. Namun api semakin membesar, sulit dikendalikan, pekerja pun berhamburan menyelamatkan diri. Padamkan atau langsung sempat dipadamkan pakai ampar itu, tapi ya enggak ikuti, langsung membesar. Iya, langsung kita lari aja. Total ada berapa pekerja yang ada di dalam? 8 pekerja. Petugas pemadam kebakaran kota Surabaya menerjunkan lebih dari 27 mobil pemadam kebakaran untuk bisa mengendalikan api. Besarnya kobaran api membuat petugas kewalahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman Zafira Zahrim Febrina atau Ive, pendaki Marapi yang meninggal dunia akibat luka bakar diwarnai duka mendalam keluarga dan teman-temannya. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Orang tua Zafira Zahrim Febrina, kerabat serta rekan korban tak kuasa menahan duka mendalam. Sempat dirawat intensif selama 2 pekan di ICU Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Mahasiswi program D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang ini meninggal dunia. Ive mengalami luka bakar 41%, luka bakar organ dalam, dan diduga infeksi saluran nafas. Selama perawatan, Ive sempat menjalani 2 kali operasi. Usai disemayamkan di rumah duka Jalan Sirsak Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenazah Ive pun dimakamkan di TPU Tunggul Hitam, Kota Padang, dilepas kerabat dan rekan korban. Berapa kali operasinya? Yang setahu itu waktu itu 2 kali. 2 kali. Itu bagian mana aja, Bu? Bisa dijelasin? Kulit. Apa nama masalahnya? Terus komponen rambut tadi yang kemarin ada di sini. Karena itu kan dia sesak. Jadi dikeluarkan dahaknya itu melalui dekat. Ive menjadi korban ke-24 erupsi Marapi yang meninggal dunia. Video korban meminta tolong kepada ibunya sempat viral di media sosial 3 Desember lalu saat Marapi erupsi. Tim SAR berhasil mengevakuasi Ive dari puncak Marapi dan melarikan korban ke rumah sakit bersama 2 pendaki lainnya pada 4 Desember dini hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Suasana haru mewarnai wisuda 2 mahasiswa Universitas Negeri Padang yang tewas akibat erupsi Marapi. Kehadiran kedua korban digantikan oleh orang tuanya. Senin 18 Desember seharusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi Siska Afrina dan Franky Chandra Kusuma, 2 mahasiswa Universitas Negeri Padang. Namun Senin pagi wisuda keduanya bersama ratusan mahasiswa lainnya banjir air mata. Terlebih saat nama Siska Afrina dan Franky Chandra Kusuma, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan pendidikan luar sekolah, dipanggil. Wisuda keduanya pun digantikan oleh kedua orang tuanya yang maju sambil memegang foto Siska dan Franky yang meninggal akibat erupsi Marapi. Siska Afrina mendapat yudisium memuaskan dengan judul skripsi hubungan antara keterlibatan orang tua dengan hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Padang.
Sementara Franky Chandra Kusuma mendapat yudisium sangat memuaskan dengan judul skripsi hubungan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar santri Rumah Tahfiz Quran Darul Izzah Abai Solok Selatan. Iya, kontraknya kan pengontrak rumah. Iya. Itu kemudian dia mengatakan, Pak, kami hari Senin pulang. Mencatatkan Senin pulang. Lulus, tinggal wisuda, semua persyaratannya sudah dipenuhi. Kan Pak? Tapi untung juga beliau itu kan banyak juga kegiatannya, foto ya. Dari 24 orang korban tewas akibat erupsi Marapi, 5 orang diantaranya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akibat hujan deras semalaman, Kabupaten 50 kota Sumatera Barat terkepung banjir dan tanah longsor. Bahkan jalur penghubung Sumatera Barat Riau juga terputus. Sejumlah warga dievakuasi petugas. Dua bocah ini dievakuasi petugas dari rumah mereka yang terendam banjir di Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Petugas juga mengevakuasi lansia dan seorang ibu hamil. Warga korban banjir ini dibawa menggunakan perahu karet. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Harau. Dekat pemukiman ini terdapat objek wisata yang juga terendam banjir hingga 2 meter. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi wisatawan yang terjebak banjir di sekitar Lembah Harau. Data sementara BPBD di Kabupaten 50 Koto, terdapat 9 titik banjir dan 2 titik longsor terparah yang mengakibatkan jalur Provinsi Sumatera Barat Riau terputus. Dan akibat tingginya intensitas hujan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa titik banjir dan longsor di Kabupaten 50 Kota. Setengah sembilan malam. Pagi tadi. Gara-gara belum lagi. Belum. Terus hujannya sejak kapan, Bu? Oh, hujan dari jam berapa lagi? Dari jam 3. Dari jam setengah 3. Terus yang paling parah ya, Bu? Hah? Paling parah sih Sekarang baru yang parah. Banjir di Kabupaten 50 Koto ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi hingga memicu sungai yang meluap. Di saat banjir, warga diimbau untuk waspada terhadap penyakit demam berdarah yang tertular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dari Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror menggeledah rumah pedagang kopi keliling di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan, petugas menyita 12 ponsel, 3 senjata tajam, printer, dan sejumlah buku dari dalam rumah kontrakan. Rumah kontrakan di kawasan Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ini digeledah Densus 88 Anti Teror. Dari penggeledahan ini, petugas menemukan 12 unit handphone, 3 bilah senjata tajam, printer, dan sejumlah buku diduga terkait tentang jihad. Warga mengaku terkejut dan tak menyangka penghuni rumah yang dikenal baik merupakan seorang pria berinisial S. Kesehariannya berdagang kopi digerebek petugas Densus 88. Selama 6 bulan menghuni rumah kontrakan, perilaku S juga disebut warga normal dan tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Kesehariannya apa aja sih, Pak? Biasa sih, Pak, seumumnya aja ya di rumah. Kadang juga dia jualan Starling gitu. Pribadi dia baik apa gimana sih? Baik banget, orangnya sopan kok, suka ngebantuin saya. Kalau misalkan ngeluarin motor susah kan suka dibantuin. Terus baik sama anak-anak mah baik dia. Dia dikontrakan tinggal sama siapa, Pak? Sendiri. Usai penggeledahan, tim Densus 88 yang didampingi Polresta Tangerang membawa sejumlah barang bukti dan meninggalkan rumah kontrakan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tak mampu menahan tiupan angin kencang. Pohon setinggi 5 meter di Jalan Saman Hudi Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, tumbang. Tumbangnya pohon menimpa seorang wanita penumpang motor. Mobil naas ini tertimpa saat tengah melintas dari arah Sawah Besar menuju Kemayoran. Selain mobil
pohon tumbang juga menimpa pengendara motor berboncengan di mana penumpangnya yang merupakan seorang wanita jatuh terkapar. Korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saksi mata menuturkan pohon dengan ketinggian 5 meter seketika tumbang saat angin kencang meniup selama beberapa menit. Arus lalu lintas yang sempat terganggu akhirnya kembali bisa dilalui kendaraan. Petugas Dinas Pertamanan selesai mengevakuasi batang pohon yang melintang di badan jalan. Tak terima wali nagarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh bupati, ratusan warga nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Unjuk rasa ricuh saat bupati menyebut wali nagari maling. Unjuk rasa ratusan warga nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD berlangsung ricuh. Kericuan pecah saat massa tak terima ucapan Bupati Solok, Epriyadi Asda yang menyebut wali nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan seorang anggota DPRD Solok berupaya mengejar sang bupati hingga memancing emosi massa yang berujung bentrok. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan polisi. Rekomendasi Inspektorat, saya masih ada waktu sampai tanggal 5 Januari untuk menyelesaikan pertanggungjawaban saya. Yang dituntut oleh masyarakat saya adalah bupati tidak mengindahkan undang-undang. Sebelumnya ratusan massa berunjuk rasa karena tak terima wali nagarinya diberhentikan sementara akibat diduga terlibat kasus penyalahgunaan uang rakyat senilai 258 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Arosoka. Dari Solo, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 97 warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit akibat keracunan makanan yang dibagikan saat acara tahlilan. Warga mengeluhkan mual, pusing hingga muntah. Puluhan warga kampung Kalong Tonggoh, Desa Kalong 2, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor dilarikan ke puskesmas. Ini terjadi setelah mereka mengalami keracunan makanan yang dibagikan warga saat acara tahlilan pada Senin malam. Usai menyantap makanan, warga mengeluhkan pusing, mual, sakit perut hingga muntah. Warga yang mengeluhkan gejala yang sama terus bertambah hingga total 97 warga. Lantaran puskesmas kewalahan, sejumlah korban dilarikan ke sejumlah klinik dan RSUD Lewi Liang. Sebagian warga sudah dipulangkan, namun masih ada 32 warga yang dirawat di puskesmas dan 14 warga dirujuk ke RSUD. Makan berkat terus? Udah. Langsung keracunan gitu? Langsung sakit gitu. Apa tuh? Perut, kepala pusing? Kita udah ada sampel, tapi semalam ada yang ngambil pihak lain. Rencananya hari ini kita mau bawa ke Cibinong, Labkesda. Tapi sekarang kita usahain mau ngambil sampel lagi ke... Petugas sudah membawa sampel makanan ke laboratorium untuk diperiksa dan mencari penyebab keracunan massal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wilan Hidayat, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat merawat 2 pasien COVID-19. Kedua pasien dirawat di ruang khusus atau ruang isolasi. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mencatat terdapat 4 warga yang terinfeksi COVID-19. 2 orang warga dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Sudarso, sementara 2 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyiapkan ruang khusus isolasi bagi warga yang terkena COVID-19 sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan penyebaran COVID jelang Natal dan Tahun Baru. Pasien COVID 2 dirawat, 2 di isolasi mandiri. Nah, untuk masyarakat saya harapkan yang batuk pilek mereka harus menggunakan masker dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Meskipun COVID-19 sudah menjadi endemi, namun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta warga untuk waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Warga yang mengalami batuk pilek atau mempunyai penyakit komorbid agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit.
Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Sementara itu di Jakarta, angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota terus meningkat hingga tembus sekitar 200 kasus per hari. Warga diimbau waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Jelang akhir tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Petugas menyebut saat ini, angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota tembus di angka sekitar 200 kasus per hari. Dari 10 orang yang tes PCR, 4 diantaranya diketahui positif COVID-19. Masyarakat diimbau untuk tidak panik serta tetap waspada dengan menjalankan protokol ketat seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Masyarakat juga diminta untuk melengkapi vaksinasi lengkap yang saat ini sudah mencapai dosis kelima. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta, kisaran kasus positif harian sekitar 200 kasus per hari. Masyarakat jangan panik, akan tetapi terus waspada karena dari yang dites itu 4 dari 10 yang dites PCR itu positif. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menghimbau untuk cegah sakit, yaitu dengan perketat prokes. Aksi penjamretan ponsel milik pelajar terjadi di kawasan Rawabadak Koja, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang mengincar korban yang memegang ponsel di pinggir jalan. Dari kamera CCTV, 2 pelajar laki-laki dan perempuan duduk di pinggir jalan sambil bermain ponsel. Mereka terlihat asik dan tidak memperhatikan situasi di depan gerbang SMP negeri di Jalan Berdikari Koja, Jakarta Utara. 2 pria berboncengan sepeda motor menghampiri kedua korban. Pelaku yang dibonceng menjamret ponsel milik seorang korban. Korban berusaha mengejar pelaku, namun justru jatuh terjungkal. Warga mengadang pelaku dengan sepeda motor memilih mundur ketika pelaku mengancam warga menggunakan senjata tajam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI haramkan masyarakat yang golput tidak menggunakan hak suara pada pemilu 2024. Informasi menarik ini pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Petugas gabungan Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang disembunyikan di balik dinding termos makanan. Pelaku mengaku sabu akan diedarkan untuk pesta malam tahun baru di wilayah Jakarta. Dari pelaku disita narkotika jenis ganja dan sabu seberat 791 gram yang dikirim melalui paket kiriman domestik. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba bersama 14 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK OTT di 2 lokasi di Jakarta Selatan dan Ternate, Maluku Utara. OTT KPK diduga berkaitan dengan lelang jabatan di Pemprov dan pengadaan barang dan jasa. Usai OTT, rumah dinas Gubernur Maluku Utara dipenuhi awak media yang ingin mengkonfirmasi penangkapan tersebut. 15 pejabat termasuk Gubernur Maluku Utara dibawa ke gedung KPK untuk dimintai keterangan. Sejumlah pejabat yang terlihat di bandara dan akan dibawa KPK ke Jakarta, diantaranya Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Daud Ismail, Kepala Dinas Pendidikan Imron Yakub, serta Kabiro Pengadaan dan Jasa Ridwan Asran. Para pejabat tersebut Senin malam dititipkan di Makobrimob Polda Maluku Utara sebelum diterbangkan ke Jakarta. Swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan.
Majelis Ulama Indonesia mengharamkan masyarakat yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu. MUI sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa terkait kewajiban memilih pemimpin pada Ijtima Ulama kedua se-Indonesia tahun 2009. Pasca reformasi, tren golput terus naik dari tahun ke tahun. Golput atau golongan putih merupakan warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari apatis terhadap politik, tidak terfasilitasi hingga tidak tahu adanya pemilu. Meski trennya sempat naik pasca reformasi, namun angka golput pada pemilu 2019 termasuk yang terendah dibandingkan pemilu sebelumnya sejak 2004. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput pada 2019 34,75 juta atau sekitar 18,02% dari total pemilih yang terdaftar. Sementara pada 2014 jumlah golput 58,61 juta orang atau 30,22%. Ironisnya pada pemilu 2019 tren golput diwarnai kelompok milenial, sementara pada pemilu 2024 pemilih muda mendominasi pemilih yang terdaftar dengan 56,4% pemilih muda atau separuh dari total pemilih. Bayangkan jika mereka menjadi bagian dari tren golput, tentu akan mengkhawatirkan. Majelis Ulama Indonesia pun kembali mengingatkan fatwa terkait kewajiban memilih pemimpin. MUI menetapkan hukum haram bagi masyarakat yang memilih golput atau golongan putih saat pemilu, terlebih jika sudah ada calon pemimpin yang dinilai memiliki kriteria jujur, bisa dipercaya, transparan, dan punya kecerdasan. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak iya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. MUI sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa terkait kewajiban memilih pemimpin pada Ijtima Ulama kedua se-Indonesia pada 2009. Menurut MUI, umat Islam wajib hukumnya memilih pemimpin. Jika tidak, maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. Umat harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan masa depan bangsa, termasuk melalui pemilu dengan memilih pemimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hari kampanye ke-22, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, melakukan safari politik ke Ponorogo, Jawa Timur. Sambil diarak, Atikoh menaiki dan menari di atas salah satu gajah dan disambut meriah dengan tarian reog Ponorogo. Kehadiran Atikoh disambut warga dengan tarian reog Ponorogo. Atikoh sangat mengapresiasi reog yang telah didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya asli agar tidak diklaim oleh negara lain. Atikoh berharap sektor pariwisata dapat lebih berkembang dan berdampak pada perekonomian rakyat Ponorogo agar semakin meningkat ke depannya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Pasar Impres di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mengecek harga sembako serta menyapa masyarakat. Kehadiran Anies Baswedan belusukan ke Pasar Impres disambut ratusan warga, simpatisan serta pedagang pasar. Tak hanya menyapa warga, Anies juga berdialog dengan sopir angkutan kota yang menunggu penumpang di Terminal Kalimantan. Anies sempat mendengarkan keluhan para pedagang terkait naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Anies sempat melakukan orasi tentang perubahan yang akan dilakukannya termasuk terobosan mengatasi kenaikan harga sembako jelang akhir tahun serta turunnya harga karet. Dari pasar yang susah cari modal jadi Viral umpatan kasarnya beredar di media sosial. Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tidak membesar-besarkan umpatannya. Lantaran orasi tersebut hanya untuk internal partai, bukan konsumsi keluar. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai tak satu pun pihak selayaknya meremehkan etika. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik. Enggak semua etik.
Umpatan kasar Prabowo Subianto ini dilontarkan dalam acara Rakornas Gerindra yang berlangsung tertutup dan terbatas bagi kader Gerindra di J Expo Jakarta Pusat Jumat lalu. Ungkapan ini kemudian viral dan tersebar luas di media sosial. Tak sedikit warganet yang mengkritik umpatan kasar yang tidak selayaknya dilontarkan oleh calon presiden yang berlaga dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal ini, Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tidak membesar-besarkan video yang viral. Prabowo menyatakan orasinya tersebut hanyalah untuk internal partai dan bukan untuk konsumsi keluar. Di dalam di antara keluarga. Tadi biasa orang Indonesia kan cari-cari membesar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara, dan kita kan bicara orang Banyumas biasa lah kita. Sementara itu menanggapi umpatan kasar Prabowo Subianto, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta agar tak satupun pihak meremehkan etika. Keberhasilan ketatanegaraan kita itu justru di etik. Karena apa? Karena etika penyelenggaraan negara dan hukum penyelenggaraan negara itu sejajar sehingga semuanya berjalan lebih objektif. Karena itu jangan meremehkan etika. Bagaimana Pemirsa, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan kalangan anak-anak muda. Dalam berbagai kegiatannya, Partai Perindo selalu menekankan pentingnya kiprah anak-anak muda di berbagai sendi kehidupan termasuk politik. Kader muda Partai Perindo Michael Sianipar unjuk gigi dalam menyampaikan argumen dan gagasannya dengan sejumlah caleg dari partai lain. Dalam diskusi Pemuda Menantang Caleg Volume 1, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo ini menekankan pentingnya pelibatan anak muda dan masyarakat dalam membuat arah kebijakan di DKI Jakarta. Jadi di sini kita mau menunjukkan bahwa demokrasi harus seperti ini. Kalau demokrasi Indonesia mau naik kelas, demokrasi Jakarta mau naik kelas, maka caleg-caleg harus berani adu gagasan. Kita harus mendengar bukan cuma gagasannya dari capres, tapi yang lebih relevan bagi masyarakat di bawah sebenarnya adalah politisi di level lokal. Dan kami sebagai caleg-caleg DPRD ingin melibatkan masyarakat. Pada kesempatan lain, Partai Perindo juga kembali menggelar debat Jubir Muda Volume 2. Dalam debat kali ini, Pemuda Perindo ingin menguji komitmen Capres dan Cawapres mengenai permasalahan lingkungan dan iklim. Mengusung tema debat Jubir Muda Ancaman Krisis Iklim Mau Dibawa Kemana Bumi Kita, Pemuda Perindo menyampaikan gagasan dan komitmen pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam menangani masalah lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo mengikuti ibadah Natal bersama Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi atau IKKBL di Kabupaten Tangerang, Banten. Ibadah Natal bersama ini menjadi momen pemersatu dan bersama-sama membangun bangsa. Lagu pujian dilantunkan dalam perayaan ibadah dan Natal Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi IKKBL di Kabupaten Tangerang, Banten. Perayaan Natal kali ini mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, serta subtema IKKBL bersatu menuju Nias maju dan sejahtera. Ibadah Natal ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo mengajak para pemimpin untuk melayani dengan perbuatan positif. Jadi tema yang saya angkat itu kita harus menerapkan servant leadership. Servant leadership itu pemimpin yang melayani. Nah, jadi orientasinya itu bagaimana kita bisa berbuat positif kepada yang lain, yang kita punya kapasitas. Kalau ini diterapkan di Indonesia, saya rasa Indonesia akan cepat maju. Nah, jadi tadi itu yang saya angkat tentunya dengan mengutip beberapa ayat di Alkitab. Dari kami sih memberi pesan bahwa momen Natal ini adalah momen yang mempersatukan. Momen Natal ini adalah momen yang mempersatukan kita semua di tengah-tengah keadaan perpolitikan di nasional, tapi kami yakin dengan Natal ini kembali kita bersatu, duduk bersama untuk memikirkan Indonesia yang sejahtera. Perayaan Natal ini juga diharapkan menjadi momentum pemersatu dan bersama-sama untuk membangun bangsa dan khususnya Pulau Nias. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa.